Selamat malam dan selamat datang dalam acara Parade Teater Pra Ale Teater 9 di lantai 4 Gedung Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Bapak M. David SSTP. Yang kami hormati Kepala Seksi Produksi dan Kreasi Budaya, Bapak Ade Evira SSMM. Dan yang kami hormati para pejabat struktural fungsional dan seluruh staf Taman Budaya Sumatera Barat, serta yang kami hormati para seniman, budayawan, akademisi, dan pemerhati teater, beserta tamu undangan dan seluruh penonton yang hadir pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, penampilan malam ini dari Studio Sangkaduo dengan judul naskah Sang Jenderal karya Fauzul Elmuruca. Dan pertunjukan ini didukung oleh videografer Tusriyadi, dokumentasi Bambang A, artistik John Wahid, tata lampu F. Rizalye, musik Hasnawi Hasan, dan manajer panggung Dadang Leona. Naskah berjudul Sang Jenderal ini berkisah tentang kekuasaan dan kejayaan mungkin hanya milik beberapa orang dengan keberanian lebih. Namun kata filsuf, keberanian itu sesungguhnya adalah cerminan, gambaran langsung, atau bentuk lain dari ketakutan. Lalu hadirin yang berbahagia, inilah Sang Jenderal. Selamat menyaksikan. Maaf, Jenderal. Merah dan hitam saja. Karena putih terlalu suci. Untuk negeri yang di dalamnya banyak orang mati. Termasuk hukum dan keadilannya.
Siap dan patuh dan. Siap dan. Langsung ke gudang ya. Ini kasus besar seperti apa lagi yang bikin komandanku jadi hitam dan memporak-porandakan semua. Siap dan. Iya siap jatuh dan. Iya dan. Iya. Pelan-pelan saja. Iya. Suara komandan terdengar sedikit keras menyebut nama Patwi. Pelan saja seperti biasanya. Patwi pasti segera datang menghadap. Iya. Siap nak? Iya. Iya sakit. Sakit apa yang bisa Patwi bantu? Minyak gosok Patwi kira. Minyak gosok, urut, dan rasa sakit. Itu Patwi dan bukan mengejek. Mana Patwi berani mengejek seorang jenderal sekali beranda dan iya, apalagi Patwi sudah berjanji bahwa Patwi akan selalu menjaga sikap dan ucapan Patwi bahwa Patwi tidak akan melakukan hal-hal buruk, apalagi mengejek komandan. Komandan tidak sedang memuji kesetiaan Patwi kan? Para penonton, mohon maafkan tadi saya sedikit lupa untuk memesankan beberapa hal melalui MC untuk disampaikan kepada Anda semua, kecuali tentang ucapan terima kasih kepada Anda semua sudah berkenan hadir menyaksikan pertunjukan kami malam ini. Juga ucapan terima kasih kepada beberapa sahabat yang bahkan ikut nimbrung secara dana untuk menuntaskan kebutuhan kami malam ini. Terima kasih banyak. Tapi yang betul-betul harus disampaikan, saya lupa tentang beberapa hal krusial yang berkaitan dengan pertunjukan malam ini. Adegan yang baru saja berlangsung yaitu antara sang jenderal dengan bawahan setia Likolah Patwi yang kebetulan saya perankan. Persoalannya di sini adalah bahwa sang jenderal sangat yakin dengan kepatuhan dan kesetiaan bawahannya. Namun di sisi yang lain, dia juga meyakini bahwa ketidaksukaan, ketidakterimaan, dan ketidaknyamanan di hati Likolah Patwi itu berbanding tegak lurus dengan kesetiaan. Ya, sebentar. Iya.
komandan. Sejak komandan masih berstatus seorang bintara, usia muda, lajang, handsome, dan masih sangat pirang. Yang pasti saat itu nyonya masih belum menjadi nyonya komandan. Iya, sejak Patih pertama kali komandan perintahkan mengantarkan sepucuk surat untuk nyonya bersampulkan warna merah muda yang secara kebetulan langsung mendapat balasan dari yang untuk komandan. Sejak itu Patih mulai ikut dengan komandan, tinggal bersama komandan dengan waktu itu tugas Patih adalah menjaga kelancaran arus persuratan, mengantarkan dan menjemput surat dari dan untuk nyonya dan komandan. Sekali waktu malah pernah tanpa selang. Semula Patih mengantarkan surat dan komandan untuk nyonya. Begitu diterimanya, nyonya meminta Patih untuk menunggu. Ya, harus menunggu, harus bersabar. Jadi menjalani waktu menjelang itu selesai, Patih duduk sambil mengalai-alai di bawah pohon di depan pagar rumah nyonya. Dan begitu nyonya selesai, lalu menyerahkan surat secara sembunyi-sembunyi ke dalam Patih. Patih segera kembali. Dan begitu sampai setengah jam kemudian Patih, komandan suruh lagi mengantarkan surat balasan untuk nyonya. Berulang-ulang, berkali-kali, lama. Berlanjut 3 malam, lanjut lagi hingga pagi, bahkan lanjut lagi ke malamnya lagi, ke paginya lagi. Oh, sungguh tidak terhitung oleh Patih entah berapa surat yang Patih antar, jemput, pulang, pergi, terkantuk-kantuk. Untuk jaraknya hanya 4-5 blok saja. Coba kalau lebih jauh dari itu, entahlah. Hanya tidur yang menyudahi semuanya. Komandan tertidur saat menuliskan surat balasan yang paling belakang. Sementara Patih terkapar, tergeletak, tak berdaya di lantai, entah tidur entah pingsan. Saudara-saudara, terlalu banyak kisah menarik di antara mereka berdua. Tapi yang paling jelas adalah bahwa apa yang barusan disampaikan oleh Nicola Patih itu terjadinya belakangan. Pertemuan pertama mereka itu lebih awal. Sekira beberapa bulan selama Nicola Patih menjalani terapi perawatan intensif dan rehabilitasi fisik. Pertemuan di antara mereka itu sungguh-sungguh hanya sebuah pertemuan yang kebetulan saja. Namun pemisahan yang terjadi, peristiwa yang membuat mereka bertemu adalah sesuatu yang sangat unik dan ya lumayan unik. Mungkin itulah yang menjadi alasan mendasar kenapa Nicola Patih begitu setia dan patuh kepada sang jenderal. Tanpa sang jenderal, seorang Nicola
menganggap sebagai saudara. Bisa pertemuan mereka semula itu adalah ketika tengah pasar orang-orang berkerumun dan sumpah serapah mas. Pada saat itu berpelindai pukulan sehingga tubuh ringkih si orang ini tercapai di bawah kaki orang-orang yang sudah berkerumun berdarah-darah, entah patah, entah apa. Hanya sebuah kebetulan seorang tentara lewat pada saat peristiwa itu berlangsung. Dan begitu seseorang melemparkan, dia siap-siap melemparkan sebuah korek api menyala ke tubuh yang sudah disirami bensin, basah kulit dan berdarah-darah. Si tentara lalu menghentikannya dan menyelamatkan si korban api massa ini. Ya, terjadi debat alon, tarik-tarik, saling dorong, dan tetap di bawah hujan sumpah serapah dan caci maki orang-orang. Namun ternyata sedikit nasib baik bisa menyelamatkan si remaja korban massa, sehingga si tentara bisa membawa korban menjauh dari tempat kejadian perkara. Bagi seorang tentara jelas hal tersebut bukan tanpa resiko. Yang namanya hukuman disiplin, mau tidak mau harus dia jalani, tak bisa dia hindari. Apalagi keesokan hari peristiwa tersebut diberitakan secara bombastis oleh banyak orang, viral menjadi headline news di berbagai media, baik koran, radio, televisi. Untung saja pada masa itu yang namanya media online itu belum seperti sekarang, masih sesuatu yang eksklusif. Kalau tidak tahu luar biasa. Tapi yang jelas, hampir semua media sangat sepakat menjuduli beritanya dengan bahasa yang sangat mencolok dan sarkastis. Tentara bikini copet. Jadi kualitas penghambaan seperti apa lagi yang tidak mendasari kesetiaan dan kepatuhan itu amat sang jenderal. Sang dia, pahlawan dia, sang penyelamat hidup dia sudah dianggap saudara dan setara alasan lain. Tidak ada satu alasan apapun bagi Pak untuk tidak setia dan tidak mati kepada Tuhan. Jadi aneh saja bagi Pak ketika komandan bilang bahwa sikap Patri bukanlah gambaran asli perasaan Patri, bahwa perasaan Patri berada dalam tekanan, namun yang mengumumkan adalah kepatuhan. Mana boleh begitu kan? Apalagi soal yang komandan bilang soal ketidakpercayaan, ketidaknyamanan, ketidaksukaan, yang komandan bilang bercampur baur di hati Patri. Dan yang mengemuka hanyalah kepatuhan itu. Mana boleh dan mana Patri begitu kan? Iya. Dan hal-hal buruk yang
disampaikan secara eksplisit oleh orang-orang dan dipastikan selalu dituduhkan bagi orang tentang komandan. Sungguh tidak mengganggu perasaan Patih. Karena semuanya sangat tidak seimbang dengan kesejahteraan, kesempatan hidup, dan peluang yang sudah Patih dapatkan. Kehidupan dan harta Patih tidak terkatakan lagi. Apalagi bila melihat jumlah rekening, deposito dan lembaran saham yang terus saja bertambah. Iya, kalau soal kesenian, ya Patih memang selalu komandan dorong agar mau hidup sedikit lebih merdeka, lebih mandiri, menikmati yang namanya kehidupan secara lebih pribadi, berkeluarga, berbini, beranak, bercucu. Sungguhnya kesenangan yang komandan sampaikan kepada Patih. Bagi Patih hanya sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena semua kesenangan itu bertebaran dan ada di sekitar komandan. Patih hanya tinggal memilih, menentukan hari, menyiapkan istimewa dan menikmatinya kapan saja Patih mau. Bagi Patih tidak ada yang lebih membahagiakan selain berada dekat komandan dan memastikan bahwa komandan selalu ada, sehat dan selamat. Bahkan sesungging kecil senyum di bibir komandan itu sudah menjadi sebuah kebanggaan yang sepanjang waktu pasti dan sangat Patih harapkan. Bagi Patih dan ini tidak bergeser seinci pun sejak dari semula hingga hari ini, bahwa komandan di mata Patih tetaplah seorang jenderal dengan segala kebesaran, kewibawaan dan kekuatan penuh. Tidak seorang pun yang berani macam-macam, karena satu ucapan komandan sudah cukup membungkam mulut besar para jenderal lain. Ya, yang lain, ya, koar-koar. Komandan tampil paling depan. Iya, betul. Tidak ada yang tidak takut. Karena memang mereka pantas takut. Karena yang namanya kekuatan dan keberanian komandan adalah jaminan. Bila yang lain hanya keluar, komandan bisa langsung hadir dan melakukannya tanpa banyak bicara. Bahkan dia komandan pun bagi siapapun harus mereka perhatikan sebagai sebuah pertanda dan mereka harus siaga. Komandan betul-betul menentukan segala. Harap tentang lumayan lah. Gedung ini sepertinya memang harus sedikit direhab dan dilengkapi. Tapi segala yang disampaikan oleh Nicola Patih tentang sang jenderal itu tentu saja berdasarkan apa yang dia lihat dengan selama ini. Namun yang paling menentukan kesetiaan dan kepatuhan yang sangat menantang. Kalau
tidak bisa tidak, kita harus juga memikirkan bahwa kesetiaan dan kepatuhan di kolam bakti itu tumbuh dan berkembang. Kemudian kejayaan Sandendra melangkahnya lebih jauh ke dalam dunia sendiri dari kota Rasik, dan persaksian di kolam bakti melihat hal tersebut betul-betul sebuah penderitaan yang bagi orang lain pasti tak bisa ya. Penderitaan Sandendra hanya bisa ia saksikan. Semuanya, yang baik maupun yang buruk, yang besar maupun yang kecil, yang menyenangkan maupun yang kejam. Sampai begitulah pagi ke bawah pagi, ada yang bisa hati, bisa menyenangkan dan membangunkan dan menyelesaikan penderitaan atasan. Sebentar. Maksud komandan tentang apa nih? Antam saja nak. Tidak ada yang tidak bisa komandan selesaikan. Hukum selama ini toh sudah menjadi senjata komandan. Semua serangan komandan hentikan dengan pasal-pasal hukum. Begitu lengkap tersedia dengan hukum semua serangan. Komandan tindakan dengan hukum pula semua intervensi komandan. Hukum jadi penentu jalan. Bagaikan sedang berkali dua dengan komandan, hukum menyelesaikan segala hingga semua otoritas dan kepercayaan mestilah berpihak kepada komandan. Iya. Ini komandan. Keributan silakan mengemuka. Namun pada akhirnya mestilah dibuat reda. Jenderal, dan akhirnya tidur juga. Oh, ternyata berkat Tuhan masih menyertai Bunda.
Diam itu dan sungguh menakutkan bagi Nikola Pati. Karena setiap kali diam, setiap kali itu pula satu masalah dituntaskan, selesai atau dibekukan. Patuy. Kegelisahan dan kecemasan begitu kental di wajah. Apa yang kau katakan saat aku tertidur barusan, Patuy? Adakah kemarahan dan kebencian meletup dengan membuka semua hambatan soal tekanan batin dan tekanan urusan kemanusiaan yang selama ini kau tahan? Itu harusnya bisa melepaskan sepanjang aku tertidur, meletupkan kemarahan dan kebencian yang sepanjang waktu ini begitu kau tahankan. Mestinya luka bila kau letupkan dengan seletup-letupnya, bahkan sekiranya kau taburkan sedikit demi sedikit racun tikus ke dalam sarapan pagi, atau setetes demi setetes cyanida di tiap gelas kopi. Bahkan bila kau siapkan pun sebilah sanggup, lalu kau tusukkan berkali-kali di tiap tidur. Apa kau kira aku punya keberanian untuk memecah? Aku sudah kehilangan semua kekuatan dan keberanian. Kemampuan dan kekuatanku tergerus nyaris habis dari waktu ke waktu. Kau mempertanyakan keberanian? Tentu saja aku harus tetap berani. Bahkan aku harus melipat gandakan yang namanya keberanian, yang harus lebih dari sebelum-sebelum. Kau tahu kenapa? Itulah rahasiaku yang selama ini tidak seorang pun bisa tahu. Itulah kenyataannya. Itulah kebenarannya. Karena keberanian itu adalah bentuk lain atau cerminan langsung dari ketakutan. Ketakutan itulah yang selalu melandasi semua sikap dan semua tindakan selama ini. Bukankah kau pernah bilang bahwa namanya kematian selalu saja menunggu setiap kita? Bahkan kau sendiri pernah menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri bagaimana mereka memegang nyawa persis di hadapanmu. Seberapa takutkah kau saat itu? Aku yakin kau tidak hanya takut,
Bahkan yang muncul adalah kebencian dan kemarahan. Oke, tapi begitu. Aku memang sudah kehabisan segalanya. Waktu-waktu yang berjalan tidak lagi memaknai hari-harimu. Pastinya, semua ini sudah harus diakhiri. Waktu yang berjalan betul-betul tidak lagi dapat memenuhi semua harapan. Hal ini harus sudah berakhir. Penderitaan ini harus segera aku hentikan. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Mari kita berikan aplaus kepada Kepala Studio Sangkargo dengan pementasan Sang Jenderal pada malam hari ini. Hadirin sekalian, karya Sang Jenderal ini disutradarai dan diperankan langsung oleh Fauzul El Nurja. Mari kita berikan apresiasi sekali lagi. Pendukung State Manager Dadang Leona, Lighting Man Afrika D, penata musik Asnawi Hasan, videografi Kusriyadi bersama Bambang A yang melengkapi bagian dokumentasi kita, serta penata artistik John Wahid dan bantuan yang besar dari saudara Jadi bersama budaya. Mari para kru dan juga para dari penampilan dari Studio Sangkargo untuk berkumpul agar berfoto bersama. Kami mohon juga kepada Bapak Kepala UPT Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat untuk naik ke atas panggung untuk mengambil dokumentasi bersama Studio Sangkargo. Astagfirullah. Oh ya Allah, itu tadi masalah.